Selain perbuatan tersebut di atas, Saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 Dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022. Bersama-sama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian rekan-rekan media semua yang dapat kami jelaskan pada sore hari ini. Saya didampingi dengan Direktur Penyidikan Pak Asep. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Jubir, Pak Tesa untuk pengaturan diskusi pada pelaksanaan konferensi pers sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Ketua. Selanjutnya kita persilahkan sesi pertama terlebih dahulu 3 penanya untuk perkara yang baru saja dipaparkan. Ya, nggak keluar dari perkara yang baru saja dipaparkan. Silakan. Mas Chandra dulu. Ya, saya Chandra dari medcom.id, Media Indonesia dan metrotvnews.com. Mau nanya, kenapa baru sekarang Hasto ditetapkan sebagai tersangka? Padahal kalau dari penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru sudah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti sudah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama, kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkaranya. Oke, belakangnya. Terima kasih, selamat sore Pak. Saya Yayun dari forumkeadilan.com. Paling menambahkan pertanyaan dari Bang Chandra tadi,
soal penetapan Hasto sebagai tersangka ini apa ada kaitannya dengan politisasi gitu Pak? Karena jubir PDIP itu pernah mengeluarkan statement yang katanya berkaitan dengan Kongres PDIP tahun 2025. Ada pihak-pihak yang berusaha mengganggu jalannya Kongres tersebut. Apakah ada sangkutan politisasinya Pak? Terima kasih. Satu lagi. Siapa? Hah? Tadi Mbak siapa? Maaf. Yeye. Yeyen apa Yuyun? Yeyen dari Forum Keadilan. Ya. Oke, lanjut. Selamat sore Pak Setio, Pak Asep, Mas Tessa. Perkenalkan saya Rian Pak, CNN Indonesia. Mau bertanya soal pertama, uang suap tadi kan disampaikan sebagian itu totalnya berapa dari Pak HK itu. Yang kedua, ini kan dalam jangka waktu yang lama dan ada apa ya namanya drama-dramatisasi lah pelarian Harun yang balik ke Indonesia, Singapura. Apakah akan menjerat juga dari pihak kementerian lah Pak? Karena waktu itu kan kader PDIP juga dalam OJ, Obstruction of Justice. Yang ketiga, dalam menindaklanjuti sprindik baru ini, apakah KPK sudah berkirim surat ke imigrasi mengenai pencegahan ke luar negeri terhadap HK dan DTI ya dari Doni Tri Istiqomah? Dan keempat Pak, di luar kasus ini kan baru lagi Pak, saya menemukan pengumuman tersangka ini langsung gitu Pak. Pas dia mungkin mengalami ya. Apakah ada perubahan metode lagi Pak? Terima kasih. Oke, kita tutup dulu ya. Silakan. Ya, baik. Pertama, kenapa baru sekarang? Ya. Jadi kalau rekan-rekan melihat, gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani, gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya, gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin, gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian PPO Harun Masiku, gitu. Ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.